Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sampai tutup. Babul mashi al khuffain. Ya bacaan. Anil Mughirati bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kuntu ma'an nabi, kuntu kami bersama Rasulullah, aku Anas Humairah, ayo. Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawadda'a, maka berwudu, sa'ahwaitu, maka apa itu? Ahwa itu aku merunduk. Maka aku merunduk, dianzi'a, untuk menarik, Untuk melepas untuk melepas khufaihi, kedua khufnya. Maka dia berkata, da'huma, biarkan keduanya. biarkan keduanya. Nah, ini maksudnya aku ada khaltuhuma, memasukkan keduanya, tahirataini, dua-duanya dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka mengusap atas keduanya. Maka alaih walil arba'ati, dari empat anhu, darinya illa, kecuali an-nasa'i an-nabiyya, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha, musab a'lal khuffi, musab atas khufnya, wa asfalahu, dan bawahnya, wa fi isnadihi dha'fun, dalam sanadnya baik, Dan dalam sanadnya ada dhaifan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita melanjutkan membahas tentang kitab atau membaca dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat tahun 852 Hijriah, rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan kita sekarang memasuki bab yang baru, yaitu babun al-mashu atau babul mashi alal khuffaini. Bab al-masah artinya mengusap. Ala, di atas, al-khuffaini, dua khuf. Apa yang dimaksud khuf? Khuf itu terjemah bebasnya sepatu. Khuf terjemah bebasnya sepatu. Akan tetapi dia di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu spesifik atau satu spesifikasi. Khuf itu adalah alas kaki yang terbuat dari kulit hewan, dalam tanda kurung berarti terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tebal, yang menutupi seluruh telapak kaki hingga mata kaki. Itu khuf, yaitu disebut khuf. Jadi biasanya kalau dipakai itu telapak kaki dan mata kaki tertutup semuanya. Ya. Dan di sini beliau mulai membahas tentang masalah mengusap di atas khuf. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-53, qala anil Mughirah, dari Mughirah ibn Syu'bah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, kuntu, aku pernah atau aku berada ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawadda'a, kemudian berwudu, fa'ahwaitu, kemudian aku merunduk, li'anzi'a, untuk melepas khuffaihi, dua khuf beliau. Ya, khuffaihi kembali ke Nabi. Faqala, kemudian Nabi bersabda, da'huma, biarkan keduanya. Huma kembali ke khuffain. Da'huma, biarkan dua khufnya. Fa ini, sesungguhnya aku, adkhaltuhuma, telah memasukkan dua khuf tadi, khuf, huma, ya, masukkan dua khuf. Fa ini adkhaltuhuma, aku sudah memasukkan dua khuf tadi, tahirataini, dalam kondisi sudah suci. Nah, tahirataini ini adalah hal dari qadam, hal dari al-qadam atau kaki. Berarti yang suci adalah kaki, ya, bukan khufnya. Ya. Jadi aku sudah memasukkan khuf ke dalam kaki, dan dalam kondisi kaki sudah suci dari hadas.
Famasaha, lalu beliau mengusap alaihima, di atas kedua khufnya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walil arba'ati, dan dalam riwayat yang 4, berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ilan Nasai, kecuali An-Nasai, berarti cuma 3. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dalam riwayat dalam 3 kitab sunan tadi diriwayatkan lafadznya anan nabi, bahwasanya Nabi, anhu di sini berarti kembali kepada sahabat Mughirah. Berarti riwayatnya juga dari Mughirah. Anan nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha, mengusap a'lal khuffi. A'la bagian atas. Ya. Bagian atas dari khufnya, wa asfalahu, dan bagian bawah dari khuf. Jadi taruhlah ya, kalau misalkan apa ya gambarannya. Ya, taruhlah misalkan ini sepatu ya. Ini atas, ya, mengusap bagian atas dan mengusap bagian bawah. Wa fi isnadihi, dan dalam sanad riwayat hadis ini atau lafadz hadis ini dha'fun, ada kedhaifan. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama jelas, hadis ini menunjukkan disyariatkan atau adanya syariat mengusap di atas khuf. Mengusap di atas khuf. Dan itu ijma' ulama, secara ijma' juga. Bahwasanya mengusap di atas khuf ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Baik, terus apa hukumnya mengusap di atas khuf? Hukum asalnya adalah jaiz. Hukum asalnya adalah boleh. Jadi dia bukan sunnah, dia bukan wajib. Secara hukum fikih ya, dia bukan wajib, bukan sunnah, bukan makruh, tapi apa? Mubah. Boleh. Mau ngusap boleh, mau nggak ngusap juga boleh. Terserah. Ya, terserah. Dan khuf ini, mengusap di atas khuf, itu hanya berlaku untuk wudhu saja. Maka kalau mandi besar, tidak boleh mengusap khuf. Berarti harus dilepas. Dilihat dari mana? Fatawaddo'a. Maka di sini Nabi berwudu. Konteksnya dalam wudu. Nah, nanti hadis yang berikutnya nanti lebih menjelaskan bahwasanya kalau junub maka harus dilepas. Ya, maka khuf ini hanya bisa dilakukan saat berwudu saja. Maka ketika seorang berwudu, kemudian sesampainya dia waktunya membasuh kedua kaki, sedangkan kakinya masih pakai khuf, maka tidak usah dilepas, cukup diusap khuf tersebut. Itu sudah menggantikan apa? Mengusap membasuh kaki, membasuh kedua kaki. Baik. Kemudian di antara faedah hadis ini juga, syarat orang boleh mengusap di atas khuf saat berwudu adalah khuf itu sudah terpasang dalam kondisi tubuh bersih dari hadas secara sempurna. Ya, jadi maksudnya bagaimana? Orang hadas, kemudian dia wudhu secara sempurna, kemudian baru pakai khuf, kemudian dia hadas lagi. Nah, ini boleh ngusap khuf nanti. Tapi kalau orang hadas, belum wudhu, terus sudah pakai khuf, habis itu dia jalan, kemudian mau sholat, baru mau ngusap, tidak boleh. Kenapa? Karena ketika pas masang khuf, kondisi dirinya masih hadas. Ya, masih hadas. Ya. Dan ini diambil dari mana? Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena aku sudah memasukkan khuf itu dalam kondisi kedua kaki, dalam kondisi suci. Maka kalau misalkan yang suci hanya satu kaki, ya apa itu? Suci hanya satu kaki. Misalkan orang wudhu, sesampainya membasuh kaki, kaki sebelah kanan dibasuh, kaki kiri belum dibasuh. Sebelum kaki kiri dibasuh, kaki kanan sudah dibasuh, dia pakai khuf sebelah kanan. Setelah khuf sebelah kanan sudah terpakai, baru membasuh kaki kiri. Berarti khuf sebelah kanan itu terpakai ketika kaki kiri masih ada hadas. Maka ini nanti, kalau dia mau berwudu lagi karena ini, setelah memasang khufnya, dia nggak boleh mengusap khuf. Loh kenapa? Karena waktu memasang khuf, itu kesucian kaki belum sempurna. Dan Nabi mengatakan, adkhaltuhuma tahirataini. Keduanya dalam kondisi suci. Ya.
Kemudian di hadis ini ada satu pembahasan, yaitu mana bagian yang diusap saat mengusap khuf. Baik. Secara sepakat para ulama mengatakan bahwasanya bagian atas itu adalah yang diusap dan wajib bagian atas. Secara sepakat para ulama mengatakan bagian atas ini yang wajib untuk diusap. Jadi kalau misalkan ini khuf, ya, maka yang wajib adalah bagian atas ini. Ya. Hanya saya Allah, para ulama berbeda pendapat. Berapa bagian yang harus diusap? Sebagian ulama mengatakan mayoritas bagian atas harus kena usapan. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Yang penting sudah ada yang kena, sudah. Imam Syafi'i mengatakan yang penting sudah ada yang kena, maka cukup. Enggak harus semuanya. Enggak harus semuanya. Baik. Kemudian bagian bawah. Bagian bawah ini ada khilaf. Bagian bawah ini ada khilaf. Imam Syafi'i dan juga Imam Malik mengatakan untuk bagian bawah itu tetap disunahkan mengusap. Untuk bagian bawah tetap disunahkan mengusap. Ya. Jadi cara mengusapnya kalau bagian bawah juga diusap, berarti bagian atas seperti ini. Jadi apa yang gambarnya? Saya minta gambar yang ini. Jadi ya Hamid ya. Jadi misalkan ini khuf ya, ini kaki. Ini taruhlah mas pakai khuf. Kemudian ini tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kemudian ketika ngusap, maka diusap. Yang atas tarik mundur, yang bawah tarik maju. Seret. Ini diusap seperti ini. Ya. Baik. Dalilnya Imam Malik sama Imam Syafi'i apa? Dalil mereka mungkin sebagian akan berpendapat dengan dalil ini. Tapi kita katakan ini bukan dalil utama. Makanya kalau misalkan ada pendapatnya ulama yang mengatakan bahwasanya tetap diperbolehkan mengusap bagian bawah. Dalilnya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Tapi fi isnadihi dhafun. Maka kita katakan itu bukan dalil utama, Mas. Ya, kita perlu tahu gitu. Itu hanya dalil tambahan. Dalil utamanya apa? Dalil utamanya adalah riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau ya, beliau ketika berwudu, ketika pernah mengusap khuf dan pernah mengusap bagian a'lal khuf wa asfalahu. Ya, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Juga diriwayatkan oleh sebagian ulama yang lain. Disebutkan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar. Dan riwayatnya sahih. Dan riwayatnya apa? Sahih. Jadi dalil utamanya adalah perbuatan sahabat. Ya. Baik. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan, apalagi disunahkan, tidak disyariatkan mengusap bagian bawah. Ya. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dalilnya apa? Dalilnya hadis kedua. Dalilnya mereka hadis kedua. Baik. Nah, hadis yang ini, yang ana Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lal khuf wa asfalahu, ini memang hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, beberapa ulama, banyak dari ulama yang mendhaifkan hadis. Imam Tirmidzi sendiri dalam Sunan Tirmidzi setelah menyebutkan hadis ini, kan beliau meriwayatkan hadis ini juga, wa asfalahu. Kemudian beliau mengatakan wa huwa haditsun ma'lul. Hadis ini ada cacatnya. Enggak bisa dibuat hujah. Makanya kita katakan tadi, dalilnya mazhab Syafi'i dan Imam Malik itu bukan hadis ini. Ini cuma tambahan saja, pemanis. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah istiqnas. Dalil istiqnas. Dalil yang sebagai apa? Bumbu, tambahan. Tapi bukan dalil utama. Baik. Nah, dalilnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad apa? Hadisnya Ali. Ya, silakan dibaca. Hadis ke-54. Wa Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, qala annahu qala, dia berkata, jika kanat dinu birra'yi, jika saja agama itu dengan ra'yi akal.
lakana asfal khufi, maka bawah dari khuf aula lebih utama bil masih dengan mengusapnya min a'lahu daripada atasnya. Waqad ra'aitu, dan sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu, mengusap ala zahiri, atas apa yang terlihat khufai, ala zahiri di atas ya. Ala zahiri di atas khufaihi, dua khufnya. Akhrajahu Abu Dawud, menurutnya Abu Dawud bi isnadin hasan, sanad yang hasan. Baik. Hadis ini menjadi dalil bagi Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bahwasanya tidak disyariatkan, bukan disunahkan, bahkan tidak disyariatkan mengusap bagian bawah. Dalilnya apa? Hadis ke-54. Qala an Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, beliau mengatakan, "Lau kana dinu, seandainya agama ini birra'yi, dengan akal saja, lakana, maka sungguh asfalul khuf, bagian bawahnya khuf, aula, lebih utama bil masih, untuk diusap." Kenapa? Karena dia yang kena kotoran. Kalau maunya itu adalah membersihkan. Tapi apa? Aula bil masih min a'lau, daripada atasnya. Atasnya tentu nggak lebih kotor karena lebih terjauhkan dari tanah. Tapi apa? Waqat ra'aitu, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW yamsahu, mengusap ala zahiri khufaihi, di atas dua khufnya. Berarti yang diusap bagian zahirnya, bagian atas ya, bagian atasnya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud bi isnadin hasan, dengan sanad hasan. Maka Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan hadis ini menjadi dalil bahwasanya mengusap khuf yang bagian bawah itu tidak disyariatkan. Itu tidak disyariatkan. Sisi pendalilannya seperti apa? Ya, sisi pendalilannya seperti apa? Sisi pendalilannya ya karena kalau seandainya agama itu dengan akal semata, maka ya bagian bawah itu lebih utama untuk diusap, tapi Nabi mengusapnya bagian atas. Imam Syafi'i menjawab. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, kita juga mengambil dengan hadis ini. Makanya kita mengatakan syarat sahnya mengusap khuf itu bagian atas. Kalau orang mengusap bagian bawah tanpa mengusap bagian atas, nggak sah. Nggak sah, sepakat. Tapi itu bukan berarti tidak boleh mengusap bagian bawah. Bukan berarti tidak boleh mengusap bagian bawah. Kalau dikatakan, loh ini, kalau gitu birra'yi, kita katakan, landasan kita bukan akal. Landasan kita perbuatan sahabat. Maka kalau misalkan laukana dinu birra'yi, kalau seandainya agama dengan akal, kami nggak mengatakan dengan akal. Ini loh perbuatannya sahabat. Jadi ya nggak masuk hadis ini. Karena ini perkataan para ulama yang mengatakan di bawah itu juga diusap, itu bukan birra'yi, tapi bi amali sahabat, dengan perbuatannya sahabat. Maka terbantahkan apa yang mereka sampaikan. Ya, terbantahkan apa yang mereka sampaikan. Dan di sini menjadi dalil juga bahwasanya syarat sah mengusap khuf adalah mengusap bagian atasnya. Syarat sahnya ya, dan ini wajib hukumnya, wajib. Ya, jadi kalau misalkan apa yang fardu mengusap khuf apa? Mengusap bagian atas. Ya, dan ini sepakat, nggak ada ulama yang berselisih. Hanya saja berselisih dalam apa? Ukurannya. Ya, berselisih dalam ukurannya. Baik. Kemudian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an, dari Sofwan bin Hasan, dari Sofwan bin Hasan radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami, apabila kunna safran, apabila Kami safar. Allah yanzi'a, Nanzi'a atau nanzi'a, pakai nun apa ya? nun. Nun iya. Allah nanzi'a. Allah nanzi'a, tidak melepasnya. Sifatana kuf kami salasata ayamin, 3 hari, walayaliyahunna, dan walayalihinna. Walayalihinna. Nangkono ono fathah itu. Nggih, walayaliyahinna. Walayaliyahunna. Walayaliyahunna. Wallah alam kayak walayalihinna. Ya karena itu
apa namanya sakil ya, berat kalau liyahunna. Orang Arab nggak suka kayak gitu. Walayalihinna gitu. Nah, terus walayalihinna dan malam-malamnya illa kecuali min janabatin dari jinabah walakin tetapi min ghaitin ghaib dari buang air besar. Akan tapi dari buang air besar wa baulin dan buang air kecil wa naumin dan tidur. Akhrajahun Nasa'i menurut Nasa'i wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa lafzulahu dan lafaz badannya wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah wa sahahahu dan mensahihkannya. 56 dibaca sekalian ya, satu tema. Wan Ali bin Abi Thalib dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala dia berkata ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah kata 3 ayamin hari walayalihunna tambah angel. Walayalihinna dan malam-malamnya lil musafir untuk musafir wa yauman dan satu hari wa yauman dan sehari walailatan dan semalam lil mukimi untuk orang yang mukim yakni fil mashi dalam mengusap alal khuffaini atas dua khufnya. Akhrajahu Muslim riwayatnya Muslim. Tapi hadis berikutnya hadis ke-55 qala wa an Safwan ibni Asal radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan kana Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna memerintahkan kami idza kunna safaran jika kami dalam safar Allah untuk tidak yan nanzi'a kami melepas khifafana khuf kami salah satu ayamin selama 3 hari walayali hinna dan 3 malam hinna kembali ke ayam ya walayali hinna kembali ke ayam illa kecuali hinna kembali ke salah satu ayam illa kecuali min janabatin dari junub walakin akan tetapi min ghaitin walakin akan tetapi mengusap gitu ya min ghaitin dari karena sebab buang air besar wa baulin kencing wa naumin dan tidur akhrajahu Nasa'i wa Tirmidzi hadis riwayat Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi wal lafdzulahu dan lafaz ini dalam Sunan Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah dan diriwayatkan Ibnu Huzaimah wa sahahahu dan keduanya mensahihkannya. Siapa keduanya? Yang terakhir Ibnu Huzaimah dan Tirmidzi. Karena yang meriwayatkan hadis kemudian mengomentari hadisnya itu biasanya Ibnu Khuzaimah atau Tirmidzi. Kalau Nasai tidak terlalu mengomentari hadisnya. Baik. Ini dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, yang satu makna, satu pembahasan. Hadisnya Ali, hadis 56. Qala wa an Aliyin ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan ja'ala Nabi menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin 3 hari walayalihinna dan 3 malam. Ya, dan malam-malam yang 3 gitu ya. Dan malam-malamnya lil musafiri bagi orang yang safar wa yauman dan 1 hari wa lailatan dan 1 malam lil mukimi bagi orang yang mukim maknanya tidak safar yakni maksudnya fil mashi di dalam masalah mengusap alal khuffaini di atas khufnya akhrajahu Muslim hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, hadis ini memberikan beberapa pelajaran yang pertama tentang batas waktu mengusap khuf maka ini terbagi 2. Ya, batas waktu mengusap khuf terbagi 2. Yang pertama, kalau orang itu musafir atau sedang safar, maka batas waktunya adalah 3 hari 3 malam. Batas waktunya 3 hari 3 malam. Maksudnya 3 hari 3 malam berarti apa? Berarti 24 kali 3. 24 jam kali 3. 3 kali 24 jam ini ya. 3 kali 20. Jadi sehari semalam itu bahasanya orang Arab. Sehari semalam maksudnya 24 jam. Karena nggak mungkin orang harus dituntut untuk memulai dari jam 1 dini hari misalkan. Supaya pas ini enggak, maksudnya 24 jam. Nah, itu bagi apa? Bagi orang yang safar, musafir. Nah, maka kalau orang yang safar kemudian memakai khuf, dia sudah mengusap khufnya. Kemudian dalam perjalanan, perjalanan sudah memasuki 3 hari 3 malam. Maksud dalam artian sudah memasuki 72 jam dihabiskan. Maka waktunya dia mau wudhu lagi, dia harus melepas khufnya. Dia harus wudhu normal.
Jadi itu maksud dari batas waktu. Dalam artian kalau sudah lewat batas waktu, seseorang tidak boleh ngusap khuf lagi, tapi harus wudhu secara normal, baru boleh dipakai lagi. Baru boleh dipakai lagi. Itu bagi orang safar. Tapi bagi orang mukim, maka batas waktunya hanya 1 hari 1 malam. Yang maknanya 24 jam. Hanya 24 jam. Nah, ini mukim, misalkan orang berada di rumahnya. Tapi mungkin karena sakit atau mungkin karena apa, alasan lain lah. Ya. Sehingga dia memakai khuf. Ya. Maka diberi batas itu. Diberi batas waktu 24 jam. Dalilnya apa tadi? Ya. Ya, dalilnya hadisnya Sofwan tadi, allanan zi'akhifa fana salasata ayyam wa layalihinna idza kunna safaron allanan zi'ah, ya, jika kami safar. Dan lebih jelas lagi hadisnya sahabat Ali. Ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam wa layalihinna lil musafir wa yawman walilatan lil mukim. Hadisnya Ali lebih jelas untuk membahas masalah apa? Waktu. Kemudian hadisnya Sofwan ini memberikan tambahan faedah. Yaitu apa? Yaitu mengusap khuf tidak berlaku jika dia harus mandi wajib. Ya. Mengusap khuf tidak berlaku jika dia harus mandi wajib. Maka kalau orang mandi wajib tidak boleh mengusap khuf. Makanya di sini disebutkan hadisnya Sofwan, illa min janabatin, kecuali dari junub. Ya. Kemudian hadisnya Sofwan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya mengusap khuf berlaku untuk wudu atau untuk penyuci dari hadas kecil. Makanya menyebutkan lakin min ghaid, baul, naum. Ini semuanya hadas kecil, bukan hadas besar yang mengharuskan orang untuk mandi. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Wan Sauban, dari Sauban radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ba'atha, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sariyah. Fa'amarahum, maka memerintahkan mereka ayyam sahu, untuk mengusap alal asaibi. Apa asaib? Asaib itu perban. Perban, yakni Imamah. Jamak. Oh, asaib di sini maknanya maknanya al-amaim. Berarti asaib ini imamah, afwan. Asaib, ya, asaib. Ya, asaib yakni yaitu al-amaim, imamah. Yaitu al-amaim, imamah. Wat tasakhini, dan tasakhin yakni itu ada penjelasannya. Oh, ini. Ya. Yakni al-khifaf, khuf. Nah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu Hakim, dan sahihnya hadis. Baik. Hadis yang berikutnya 57 qala wa an Sauban, dari Sauban radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan ba'atsa Rasulullah, telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah pasukan. Fa amarahum, maka Nabi memerintahkan mereka an yamsahu, untuk mengusap alal asaib, di atas asaib. Asaib itu apa maknanya di sini? Yakni al-amaim, yaitu imamah. Mengusap di atas imamah. Wa tasakhin, dan tasakhin, mengusap tasakhin. Apa tasakhin? Yakni al-khifaf. Tasakhin yaitu khuf, ya, khuf. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan wasahhahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam al-Hakim. Maka di sini yang ada hubungannya dengan masalah khuf adalah wat tasakhin, an yamsahu ala tasakhin. Ya. Nabi merintahkan untuk mengusap di atas tasakhin atau khifaf. Maka hadis ini menjadi tambahan dalil. Tentang apa? Tentang disyariatkannya mengusap di atas khuf. Tentang disyariatkannya mengusap di atas khuf. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga bisa menjadi salah satu dalil bagi madzhab Maliki. Apa kata madzhab Maliki? Madzhab Maliki mengatakan mengusap khuf tidak ada batas waktu. Jadi kalau tadi itu madzhabnya jumhur mengatakan musafir 3 hari 3 malam, mukim sehari semalam,
Imam Malik mengatakan mengusap khuf enggak ada batas waktu. Ya, dan ini bisa menjadi salah satu dalil mereka. Dari mana pengambilan dalilnya? Dari kemutlakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam an yamsahu ala tasakhin, mengusap di atas tasakhin. Dan Nabi tidak menyebutkan batas waktu. Dan Nabi tidak menyebutkan apa? Batas waktu. Baik. Dan dalil yang menguatkan pendapatnya Imam Malik adalah hadis berikutnya. Kok wapi ini ya nonton ya. Jenis ulama ya apa nih? Terus ya. Wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan mauquf. Wa an Anasin marfu'an, dan dari Anas marfu'. Jika apabila tawadda'a berwudu ahadukum salah satu dari kalian wala bisa dan mengenakan khuffaihi dua khuff fal yamsah, maka usaplah alaihima atas keduanya, wal yusalli fihima, dan salatlah di dalam keduanya, wala yakhla huma, dan tidak melepas keduanya. Huma kembali khuffain ya. yakhla huma, dan tidak melepas keduanya, insya'a jika mau. Illa kecuali min janabatin, untuk junabah, untuk junub. Akhrajahu, mengeluarkannya ad-Daruqutni wal Hakim, dan Hakim wasahhahu, dan mensahihkannya. Alhamdulillah. Maka ini dalil tambahan untuk Imam Malik. Beliau mengatakan qala. Atau sebelum itu, ya hadis yang sebelumnya tadi an yamsahu ala al-amaim, asaib amaim, imamah. Nah, masalah mengusap imamah kemarin sudah sempat kita jelaskan cukup rinci. Intinya adalah kalau mazhab jumhur mengatakan tidak boleh ketika orang wudhu kemudian pakai imamah hanya mengusap imamahnya saja. Harus ada bagian kepala yang diusap. Tapi Imam Ahmad mengatakan nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dia mengusap hanya imamahnya meskipun nggak kena kepalanya sama sekali. Nggak apa-apa. Dengan syarat apa? Dengan syaratnya dia pakai imamah sudah dalam kondisi suci. Sama seperti khuf. Kenapa kok disamakan? Karena di saat hadis ini itu disamakan, disebutkan bergandengan. Maka sama dengan khuf. Kalau orang pakai imamahnya dalam kondisi hadas, kemudian dia pakai imamah, kemudian dia baru wudhu, maka nggak boleh. Imam Ahmad juga mengatakan nggak boleh juga. Tapi kalau sudah wudhu, pakai imamah, hadas lagi, mau wudhu lagi, maka ketika Imam Ahmad boleh mengusap imamahnya. Baik, kemarin penjelasannya seperti itu. Ya, baik. Dan jawabannya jumhur bagaimana dengan hadis ini? Jawabannya jumhur jelas. Ya, hadis ini lebih diperinci oleh hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala nasiyatihi wa ala imamati. Nabi mengusap di atas ini apa namanya? Apa kemarin ini ya? Kepala depan dan sebagian dari imamahnya. Maka yang dimaksud mengusap imamah ya kena kepala depan juga, kepala depan juga. Dan hadis yang ke-56 menjadi dalilnya Imam Ahmad, Imam Malik yang mengatakan bahwasanya tidak ada batas waktu untuk mengusap khuf. Mau mengusap khuf, dia pakai khuf selama sebulan nggak apa-apa. Jadi sikile gak tahu dibuka belas. Silahkan nih betah karangan ini. Taibaan Umar, dari sahabat Umar, marfu'an mauqufan. Artinya mauquf itu adalah berarti riwayatnya Umar ini cuma sampai Umar. Dalam artian itu perkataannya Umar, tapi bukan perkataannya Nabi. Wa an Anas, tapi dari riwayat yang lain dari sahabat Anas marfu'an, secara marfu'. Berarti kalau secara marfu' ini ucapannya Nabi, bukan ucapannya Anas. Apa hadisnya? Idza tawaddaa, jika berwudu ahadukum salah seorang dari kalian, fala bisa khufaihi, kemudian memakai khufnya, fal yamsah, maka hendaknya dia mengusap alaihima, di atas kedua khufnya. Ya tentu saja kalau misalkan nggak mau lepas ya harus diusap sebagai pengganti membasuh. Wal yusalli fihima, kemudian silakan dia salat menggunakan khufnya. Kemudian dia salat menggunakan khufnya. Wala yakhla'huma, dan tidak perlu dia melepas kedua khufnya insya'a, jika dia mau. Maka di sini mutlak, gak usah dilepas sakarmu, kan gitu. Ini dalilnya Imam Ahmad. Illa kecuali min janabatin, kalau dia junub, dari junub. Akhrajat Daruqutni, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni wal Hakim, dan Hakim washahahu, dan mensahihkannya siapa? Al-Hakim. Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Baik, hadis ini sebagai mana yang sudah sempat saya sampaikan tadi, dalilnya Imam Malik bahwasanya mengusap khuf tidak ada batas waktu. Karena apa? Karena perintah di sini secara mutlak, wala yakhla'huma insya'a. Jangan lepas semau dia. Dalam hadis yang Thauban tadi mengatakan
secara mutlak an yamsahu ala tasakhin. Ya, mengusap di atas khufnya. Mutlak, nggak ada batas waktu. Ini mantapnya Imam Malik. Tapi jumhur jawabannya apa? Termasuk Imam Syafi'i mengatakan hadis ini diperinci oleh hadisnya Ali. Hadis ini diperinci oleh hadisnya Ali. Ya. Baik. Ya, jadi hadisnya Ali itu sebagai apa? Sebagai apa namanya? Sebagai perinci dari hadis ini. Ya. Jadi hadis ini sifatnya mutlak. Ya, tapi dia dikait ya istilahnya apa namanya? Muqayyidnya gitu ya. Yang memberikan catatannya adalah hadisnya Ali. Ya. Baik. Kemudian hadis yang ke berikutnya. Wa Nabi Bakrah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya rakhasa keringanan memberikan rukhsah, memberikan keringanan lil musafir untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan safar salah satu 3 ayamin hari walayaniha dan 3 malam dan malamnya walil mukimi dan dari orang mukim yauman satu hari walailatan 1 malam tidak apabila tatahhara bersuci kalau bisa maka memakai khufai 2 khufnya ayam saha untuk mengusap alaihima atas keduanya akhrajahu Daruqutni mengenai Daruqutni wasahahu Ibnu Khuzaimah dan kesayangannya Ibnu Khuzaimah. Baik. Maka Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan hadis ke-59 ini seolah-olah beliau ingin memberikan jawaban terhadap dalilnya Imam Malik. Karena beliau bermadzhab Syafi'i. Kudu melo madzhabu. Ya bukan kudu melo madzhabu ya. Jadi apa maksudnya ya ini jawaban dari ulama jumhur termasuk madzhabku pisan gitu loh. Maksudnya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar gitu. Nah, dalil tambahannya apa namanya madzhab jumhur dan termasuk Syafi'i dan Ibnu Hajar ingin membantah Imam Malik dengan hadis apa? Wa an Abi Bakrah dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa bahwasanya beliau memberikan rukhsah keringanan lil musafir bagi orang yang safar dan disebutkan limit waktu, disebutkan batas waktu. Berapa? Salah satu ayamin 3 hari walayalihinna dan 3 malam. Walil mukim dan bagi orang yang mukim yauman walilatan hanya sehari semalam. Ya. Maka ini menjadi penguat untuk hadisnya Ali dan juga hadisnya Sofwan tadi yang menyebutkan tentang batas waktu. Ya, jadi ini 3 melawan 2 hadis. 2 hadisnya. Jadi jumhur dengan 3 hadis. Ya, riwayatnya Sofwan bin Asal, kemudian riwayatnya sahabat Ali, kemudian riwayatnya Abu Bakrah. Kalau Imam Malik berdalil dengan hadisnya Thauban dan hadisnya sahabat Umar. Dan berarti sahabat Anas. Jadi secara jumlah masih menang jumhur secara hadis ya. Tapi secara pemahaman kan lebih jelas jumhur tadi. Idza tatahhara fala bisa khufaihi, jika dia bersuci, sudah bersuci, fala bisa khufaihi dan sudah memakai khufnya an yamsaha alaihima, maka hendaknya dia memakai keduanya. Akhrajahu Daruqutni, hadis diriwayatkan oleh Daruqutni wa sahahu Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Maka di sini faedahnya yang pertama, hadis ini menjadi bantahan bagi pendapatnya apa? Imam Malik. Pokoknya hadisnya yang disebutkan oleh Imam Malik itu sifatnya mutlak. Maka mutlak itu kadang ada perinciannya, kadang enggak. Nah, ternyata didapati perinciannya, maka kita ngambil perinciannya. Dan perinciannya salah satunya hadisnya Abu Bakrah. Dan di hadis Abu Bakrah ini juga menguatkan hadis sebelumnya, hadisnya Mughirah yang mengatakan Nabi SAW mengatakan kepada Mughirah ketika ingin melepas, beliau mengatakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan keduanya karena aku sudah memasukkan khuf itu ke dalam kakiku sudah suci semua. Dan di sini Nabi secara jelas mengatakan idza tatahhara, jika dia sudah bersuci. Jika dia sudah bersuci. Maka di sini syarat orang boleh mengusap di atas khufnya idza tatahhara, jika sudah bersuci, fala bisa khufaik, habis itu pakai khuf. Maka nggak boleh kalau la bisa khufaihi kemudian tatahhara, nggak boleh. Karena ini urutannya tatahhara, fa la bisa. Fa itu memberikan faedah. Salah satu faedahnya adalah li ta'kib. Ta'kib itu maknanya
fa itu memberikan faedah urutan. Ini lalu ini. Makanya kadang diartikan lalu. Nggak harus maka. Kadang fa diartikan lalu. Ya. 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 Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu, maka di situ faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wamsahu ya pakai wa di situ ya. Ya. Contoh yang lain apa ya? Belum terlintas ya. Jadi fa ini bisa maknanya diartikan maka, bisa diartikan apa? Lalu. Maka di sini fa ini berarti apa? Lalu. Jika dia sudah bersuci, lalu pakai khuf itu. Maka ini syarat. Baik. Imam Malik tidak terima. Beliau membawakan dalil yang lain dan dalil hadis yang terakhir. Ya. Iya baca. Wan Ubay bin Imarah dan dari Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu annahu bahwasanya qala telah berkata ya Rasulullah wa Rasulullah amsahu aku mengusap alal khuffaini atas dua khuf. Qala kemudian Nabi berkata na'am ya. Qala dia berkata yauman satu hari. Qala na'am. Qala kemudian berkata wa yaumaini dan qala kemudian Rasulullah berkata na'am. Qala kemudian berkata wa salasata ayyamin dan 3 hari. Qala na'am wa ma syi'ta dan apa yang kamu kehendaki. Akhrajahu Abu Dawud mengeluarkannya Abu Dawud wa qala dan berkata laisa bil qawi tidak kuat. Maka hadis ke-6 ini sebagai bantahan dari Malikiyah untuk membantah bahwasanya kalah 3-2 dalam jumlah hadis. Maka mereka mau menyamakan, harus 3 sama. Maka membawakan hadisnya Abu Imarah. Faqala, jadi ini Ibnu Hajar menurutkannya seperti itu ya, supaya kita bisa memahami juga apa yang dipikirkan penulis gitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ke-60. Wan Ubay ibni Imarah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah wa Rasulullah, amsahu alal khufain, apakah aku mengusap di atas 2 khuf? Qala, Nabi mengatakan, na'am iya. Qala yauman, sehari. Ya. Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Qala kemudian dia bertanya, ya, Ubay tadi mengatakan lagi, wa yaumaini, dan 2 hari. Qala na'am iya, Nabi mengatakan iya. Qala, tanya lagi Ubay, wa salasata ayyam, 3 hari. Qala, Nabi mengatakan na'am iya. Wa ma syi'ta, dan semau kamu. Dan semau kamu. Maka Malikiyah mengatakan, nah ini kami punya dalil tambahan, 3 sama. Hadisnya akhraja Abu Dawud wa qala, dan Abu Dawud mengatakan laisa bil qawi, hadisnya tidak kuat. Maka ini nggak bisa dimasukkan ke rumpun hadis yang sahih, karena ini hadisnya dhaif. Berarti kamu masih kalah 3-2. Gak bisa 3-3. Hadisnya tidak kuat. Maka kalau hal ini menjadi salah satu dalilnya mazhab Maliki yang mengatakan bahwasanya mengusap khuf tidak ada batas waktu. Ya. Hanya saja mereka mengatakan tetapi dianjurkan, sifatnya dianjurkan. Dianjurkan untuk melepasnya ketika sudah memasuki 7 hari. Hanya dianjurkan saja sifatnya, ya, dianjurkan saja. Demikian wallahu taala alam. Shallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oh ya, dan satu faedah lagi. Dalam Sunan Abu Dawud, itu Imam Abu Dawud membuat satu kaidah dalam kitab sunannya. Beliau mengatakan dalam Risalah ila Ahli Mekah, beliau mengatakan kalau di hadisnya Abu Dawud itu tidak ada komentarnya beliau, maka kata Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, maka hadisnya bisa digunakan dalil. Yasluhu lil ihtijaj atau salihun lil ihtijaj, kata beliau. Tapi kalau ada komentarnya hadisnya dhaif, hadisnya enggak kuat. Nah, maka ini enggak bisa digunakan sebagai dalil. Dan tadi Abu Daud mengatakan laisa bil qawi. Itu ada komentarnya Abu Daud terhadap hadis tersebut. Wallahu taala alam.